Sedikit bos sudah live IG ya. Sambil nunggu join dengan Instagram Ibu Respect Heruben Baraha. Thanks Nomo, catatannya Nomo. Locker Chelsea sempat terguncang ya dengan diputuskannya sama Todd Boehly, bos anyar, memberhentikan Tuchel, Bung Sandy. Nomo mencantumkan nama stadion punya Boro, bukannya Riverside yang saya dengar Nomo waktu itu. The Dell, markas lawas dari Southampton BSG. Markas Southampton yang satu ini sekarang jadi perumahan elit. Namanya The Dell Estate Stadium. Selamat siang Bu Sandy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas Bu Sandy ya? Jelas, karena hanya marginnya 1 gol kekalahan Juve dari PSG. Ini nggak enak ini ya, dibuka dengan skor 2-1 di Paris ini. Gimana Gak usah kabarnya banyak Ibu gocekan. Nusantara? Gak usah Oke, banyak oke. gocekan, langsung aja catatan yang disiapkan Heruben pagi hari ini. Kalendario Ya. Kamis Pahing ya, 8 Sip, September. sip. Come on, come on. Ya, yang pertama saya mau ucapkan selamat datang ya kepada skuad timnas U20 bersama Coach Shin Taeyong ya. Semoga nantinya pertandingan-pertandingan yang akan dijalani berjalan dengan bagus ya dan menghasilkan ya kemenangan lah ya. Bermain bagus dulu yang paling penting itu Bu Sandy ya. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan salam ya kepada teman-teman bonek yang baru saja kapalnya bersandar di Kota Makassar ya, di mana akan menghadapi tim kuat PSM Makassar ya di stadion yang namanya ini pakai nama sosok legendaris di negeri kita ya, B.J. Habibie Stadium. Seorang Ya. legenda ya, sense ya, yang sangat jenius Bu Sandy. Ya, kali ini saya ini Bu Sandy ingin membawakan sebuah materi ya, terutama dari sepak bola Asia. Kan janji saya kemarin sudah bawa materi dari sepak bola Eropa ya. Kemudian Afrika. Kali ini kita akan comeback ya, back pass ya ke sepak bola Asia ya Bu Sandy ya. Dan kali ini kita akan menyoroti sepak bola Jepang Bu Sandy. Nah, selama ini kan teman-teman tahu ya, Jepang ini kan jadi salah satu negara Asia yang paling sering mengekspor pemain sepak bolanya ke Eropa ya. Mengekspor ya, bukan mengimpor ya. Ini sangat berbeda ya. Kalau kita kan mengimpor pemain dari Eropa untuk dinaturalisasi. Kalau Jepang ini mengekspor, Bung Sandy. Memberikan pemainnya untuk belajar ilmu sepak bola di Eropa, Bung Sandy. Nah, ini kan sudah beda ya visinya ya. Kalau ekspor itu kan tujuannya jelas ya untuk jangka panjang. Kalau impor ini kan mungkin ya untuk jangka menengah pendek lah ya. Nah, ada sebuah rahasia Bung Sandy. Kenapa sih kok sepak bola Jepang ini pemain-pemainnya ini banyak survive ya di sepak bola Eropa utamanya ya. Nah, selain faktor masalah skill ya, kalau kita bicara skill sudah pasti ya. Kemudian masalah mental itu juga sudah pasti. Lalu kemudian selain faktor J-League ya, kompetisi sepak bola yang sangat profesional di Jepang ini juga sangat mempengaruhi ya. Nah, ada lagi satu kunci ya, bagaimana pemain-pemain Jepang ini bisa banyak bertahan di Eropa. Nah, salah satunya adalah aspek tata kelola manajemen keuangan, Bung Sandy ya. Nah, jumlah pemain Jepang sendiri yang tercatat di situs transfermarket.com ya, teman-teman bisa cek nanti ya. Itu ada 451 pemain, Bu Sandy. Beberapa di antaranya itu hampir 60% itu ada di liga top dan top flag ya, top division ya. Jadi divisi utamanya liga-liga top Eropa. Nah, rahasianya itu ternyata mereka ini sangat aware ya terhadap bagaimana pengelolaan finansial Bung Sandy ya. Jadi semua akademi di Jepang ini membekali pemain-pemain muda di Jepang ini selain dengan skills dan teknik,
juga bekal mental, juga ilmu literasi keuangan, Bung Sandy. Nah, ilmu literasi keuangan ini adalah salah satu dari 100 Years Vision yang masuk dalam blueprint sepak bola Jepang, di mana visi 100 tahun yang direncanakan Federasi Sepak Bola Jepang ini adalah menjadi juara dunia. Itu dimulai dari tahun 1992, Bu Sandy. Nah, jadi orang Jepang ini punya impian ya, dari tahun 92 ke 100 tahun ke depan, ini ingin menjadi juara Piala Dunia, dan visi itu dinamakan 100 Years Vision atau visi 100 tahun. Dan salah satu ilmu yang ada di situ selain skill, teknik, mental, kemudian ada ilmu literasi keuangan, Bung Sandy. Nah, di Jepang itu ada sebuah metode ya, di mana itu yang diajarkan di sekolah-sekolah akademi, terutama usia dini ya, itu sebuah metode perencanaan keuangan yang bernama Kakeibo, Bung Sandy. Kakeibo. Kakeibo itu apa? Cara mencatat keuangan dari Jepang yang bikin seseorang itu punya minat untuk mengumpulkan uang. Jadi menumbuhkan hasrat untuk mengumpulkan uang ya. Nah, Kakeibo ini seperti financial journaling lah ya, jurnal keuangan lah ya. Itu pertama kali ditemukan oleh ahli keuangan dari Jepang ya, yang bernama Hanima Toko, Bung Sandy, di tahun 1904 ya. Nah, pada waktu itu Hanima Toko ini sebenarnya miris ya, lihat ibu-ibu rumah tangga di Jepang ini kok enak banget ya ngeluarin uang ini, kok enggak khawatir gitu ya. Akhirnya beliau ini memakai ilmu di keuangannya ini untuk membuat suatu ilmu yang bernama metode Kakeibo, yang awalnya diperuntukkan untuk ke ibu-ibu rumah tangga tadi, Bung Sandy. Jadi ilmu ini dengan cara menulis pengeluaran mereka secara teratur. Nah, setelah menulis pengeluaran mereka secara teratur, itu kan akan menimbulkan introspeksi ya atas apa yang dibelanjakan. Nah, metode Kakeibo ini ada 4, Bung Sandy. Yang pertama itu esensial ya. Esensial ini adalah kebutuhan pokok ya, menulis kebutuhan pokok itu apa aja, tagihan apa aja, kemudian untuk transportasi itu apa aja. Lalu ada yang kedua itu adalah opsional ya, di mana ini menulis tentang kebutuhan sekunder kita, kebutuhan yang ya cukup penting tapi nggak terlalu penting-penting amat lah ya. Benar. Seperti beli baju gitu ya, itu kan penting ya untuk penampilan, tapi kan ya kalau nggak untuk yang bajunya sudah mangkak gitu ya, kalau orang Surabaya bilang ya kan nggak perlu beli baju yang baru ya, masih bisa yang lama. Nah, yang ketiga adalah leisure. Leisure ini apa? Adalah untuk hiburan, untuk piknik, untuk umroh, untuk ke mungkin yang non muslim ya, ke Yerusalem. Nah, leisure ini manusia kan perlu hiburan, perlu piknik, perlu beribadah. Ini juga harus dicatat. Yang keempat adalah extras. Nah, ini untuk pengeluaran yang tidak terduga, seperti ya kalau kita bicara dana darurat, mungkin asuransi, kalau di Indonesia ada BPJS ya. Itu di metode Kakeibo ini dicatatkan, Bung Sandy. Nah, Kakeibo ini tujuannya adalah menanamkan pola pikir jika pengeluaran yang dilakukan itu sebenarnya harus dilakukan setelah melakukan atau menyisihkan anggaran, Bu Sandy. Jadi disisihkan dulu ya, ketika kita punya uang ya, misalnya ini uang ya, ada pegang ini ya, itu disisihkan dulu ke pos-pos yang untuk, misalnya untuk makan, untuk pengeluaran bayar hutang ya, untuk transport, bayar anak sekolah, bayar listrik, itu disisihkan dulu. Baru kalau ada sisanya ditabung atau dipakai untuk keperluan yang lain. Nah, kalau di masyarakat kita kan kebalik, Bung Sandy. Kalau kita dapat uang kan ya kalau ada sisa baru ditabung ya. Yang pertama kan dihambur-hamburkan dulu. Nah, ini sudah tidak sesuai ya. Nah, kunci utama dari metode ini adalah mencatatkan pengeluaran mingguan, Bu Sandy. Jadi setiap minggu itu metode Kakeibo ini pemain-pemain di Jepang sana disuruh untuk mencatat pengeluaran mingguannya, Bu Sandy. Baik itu beli makanan ya, mungkin beli sepatu, beli deker, itu harus dicatat, Bung Sandy, pengeluaran mingguannya. Tujuannya apa? Supaya mereka memahami bahwa di dalam 1 bulan mereka mengeluarkan uang untuk apa saja, Bung Sandy. Jadi nggak kaget, loh pengeluaranku kok bengkak ya bulan ini, untuk apa aja, mereka punya catatannya. Nah, seperti itu, Bung Sandy. Makanya, Bung Sandy,
Kan metode ini yang membuat pesepak bola Jepang itu selain faktor teknis dan skill ya, itu bisa survive di Eropa. Kan biasanya itu kalau pemain dari liga atau dari benua lain ya, dari benua non Eropa yang kemudian bermain di Eropa, Bung Sendi, terutama dari Asia ya, persoalan terbesarnya adalah bagaimana biaya hidup di Eropa, Bung Sendi. Kan biasanya itu ya namanya pemain baru ya, yang dari benua Eropa ke Eropa kan nggak mungkin dapat gaji besar langsung, Bung Sendi. Meskipun itu pemain yang sangat berbakat. Klub paling-paling ngasih gaji di bawah 1 juta euro, sedangkan pengeluaran untuk hidup di Eropa itu lebih dari 1 euro, 1 juta euro itu bisa, Bung Sendi, dalam 1 bulan itu. Nah ini kalau pemain ini tidak memahami konsep itu ya, ini bisa jadi masalah, Bung Sendi. Dan Jepang ini menerapkan metode seperti ini supaya pemainnya ini bisa hidup ya di Eropa ya. Karena yang saya tahu ya, pemain-pemain sepak bola dari Jepang ini jarang pakai yang namanya agen pemain, Bung Sendi. Kalau pemain dari Eropa kan punya agen pemain kayak Mino Raiola gitu ya. Terus Jorge Mendes, Fernando Velicevic, ya Kia Jorabkian dari Israel itu ya. Nah, kalau pemain dari Jepang ini rata-rata mereka bertindak sebagai agen untuk dirinya sendiri ya, Bung Sendi ya. Jadi mereka memeni dirinya sendiri. Lah ini kan luar biasa, Bung Sendi ya. Mereka selain punya skill teknik bermain bola yang bagus, tapi ininya juga main, Bung Sendi. Ini kan harusnya ya kita ini malu ya. Kita ini harusnya belajar ya dari masyarakat Jepang ya. Padahal Jepang itu kan negara yang istilahnya itu luasnya itu tidak lebih besar dari Indonesia, Bung Sendi. Tapi kenapa kok Jepang itu disebut negara maju? Sedangkan Indonesia yang unggul SDM ya, unggul SDA, sumber daya manusia dan sumber daya alamnya kita ini lebih unggul dari Jepang loh. Tapi kenapa Indonesia kok hanya disebut sebagai negara berkembang, bukan negara maju. Nah, salah satunya itu tadi adalah pola pikirnya ya. Pola pikir untuk berbicara soal talk about plan, rencana ke depan. Jadi orang Indonesia ini bukannya saya mendiskreditkan ya, kita jujur aja ya, fair-fairan aja ya. Rata-rata kalau diajak bicara soal rencana ke depan itu ya wis engko ae lah, delok engko ae lah. Ya, hidup mengalir aja lah. Gitu, Bu Sendi. Ya, sedangkan yang mengalir kan teman-teman tahu sendiri ya di sungai itu ya. Akhirnya kan nggak jelas ya, kayak sampah-sampah di sungai itu ya. Tapi kalau orang Jepang itu merencanakan semua kehidupannya dengan baik. Makanya ketika ada tsunami, ada bencana gempa di Jepang ya, kita lihat ya, pemulihannya di sana itu nggak akan lebih dari 1 tahun, Bu Sendi. Jadi mereka sudah harus tahu ya, ini soal alam juga yang Bu Sendi ya. Alam di Jepang itu lebih kejam daripada di Indonesia ya. Ya di kita nggak pernah ada gempa setiap hari. Kalau di Jepang, setiap menit ada gempa. Ada goyang-goyang gini. Lah coba kalau teman-teman itu kegiatan tiba-tiba goyang-goyang gini gimana ya kan? Kita disuruh jaga alam, Bung Sendi, bengok-bengok ya. Cintai bumi, buang sampah, jangan sembarangan. Itu nggak terlalu peduli. Lah kita kalau hidup di Jepang gimana itu ya? Kan malah pusing, Bung Sendi ya. Nah, jadi seperti itu, Bung Sendi. Metode kakek ibu ini dipakai untuk membuat atau membuka ya mindset pemain-pemain sepak bola asal Jepang ini supaya bagaimana mereka ini punya pemahaman ya tentang Dan bagaimana sampai detik ini yang saya ikuti ya sejak saya berada di radio ini sejak 94. Itu kok aku nggak dengar atau maaf kalau keliru ya. Saya tidak mendengar pemain dari Jepang meramaikan kompetisi manapun ya. Skotlandia, itu dari Wales, Inggris, itu dari yang Spanyol. paling glamor Premier League pastinya, La Liga. Mereka bermasalah dengan kehidupan pribadi atau tergiur dunia malam. Itu nggak ada catatan. Artinya dari konsep yang kamu kasih tadi namanya kakek ibu. Mereka sudah dari sononya basicnya dibekali tadi ya. Kamu harus hemat, kamu harus bisa memanage keuangan dan lain-lain. Artinya mereka nggak akan sembrono untuk mesti keluar malam untuk party atau apa. Mereka tetap disiplin, tetap dengan budayanya apa, santun di mana saja, skillful. Dan akhirnya efeknya kan ke performa mereka di lapangan hijau ya. Ya pemain kalau suka dugem, suka ke mana-mana klub malam gitu ya. Itu kan akhirnya efeknya kan menurun ke permainannya ya. Kita kan sudah banyak cerita pemain-pemain seperti Ronaldinho ya, Adriano
dari Brasil ya, itu kan suka klub malam, suka dugem. Bukannya klub malam ini nggak boleh, ya boleh-boleh saja, tapi nggak setiap hari kan gitu ya. Sampai pelatih-pelatih top seperti Pep Guardiola itu kalau ada pemainnya yang ke konangan ya, ketahuan ke klub malam, wah itu sudah pasti diturunkan ke tim reserve ya, atau tim B-nya ya, tim juniornya ya. Ini kan sebenarnya harus kita tiru ya teman-teman ya, bagaimana orang-orang Jepang ini benar-benar aware atau perhatian terhadap semua yang mereka lakukan ya Bu Sandy ya. Terutama ketika nantinya mereka sudah selesai ya jadi seorang pesepak bola atau atlet ya. Nah ini kehidupannya mereka juga sudah direncanakan sejak mereka jadi pemain sepak bola. Dan yang luar biasa ini, pemain dari Jepang ini adalah pemain-pemain yang mendapat pujian di Eropa ya. Kenapa? Karena pemain-pemain dari negara Jepang ini nggak pernah nunggak pajak Bu Sandy. Jadi mereka ini salah satu pemain-pemain sepak bola yang taat pajak. Sekelas Lionel Messi aja loh, itu nunggak pajak sampai berapa juta euro ya. Bahkan Cristiano Ronaldo itu juga nakal itu ya, sering ya nunggak pajak sampai dia nyewa pengacaranya ya. Tapi ya namanya pajak itu harus dibayar ya gimana pun ya, karena itu kan sumber devisa dari sebuah negara ya, nggak bisa kita menghindar dari pajak itu. Nah jadi teman-teman harus memahami ya bagaimana kalau kita berbicara sebuah perencanaan ya, perencanaan terutama dari aspek keuangan ya, kita harus benar-benar memikirkan bahwa itu adalah tujuannya untuk ke depan. Kita harus mencontoh bagaimana pemain sepak bola Jepang sudah menerapkan itu. Nah kalau kita ini gimana? Kita pakai metode apa? Nggak usah bingung ya, nggak usah bingung. Kita cukup mencontoh metode yang sudah ada. Atau kalau misalnya teman-teman pengen ngerti ya, saya ini harus gimana sih mas? Gaji sekian, gaji kecil, terus kebutuhan banyak, triknya seperti apa? Nah itu ya saya bukan promosi ya, tapi kita punya ya, kita punya rahasianya yang namanya itu belanja pangkal kaya Bu Sandy. Nah, belanja pangkal kaya ini apa? Itu adalah sebuah solusi atau strategi bagaimana kita ini berpikir cerdas tentang solusi keuangan. Nah, itu apa? Itu nanti ada acaranya ya di Instagram saya atau di live Zoom punya saya ya. Teman-teman bisa follow IG saya ya di Heru_Prayogo777 itu nanti ada ya, saya umumkan di situ. Nah kembali ke sepak bola Jepang Bung Sandy. Kalau menurut Bung Sandy, pemain Jepang yang paling berprestasi di Eropa siapa? Seingat Bung Sandy, pemain asal Jepang. Hidetoshi Nakata. Hidetoshi Nakata ya. Ya itu pernah meraih Scudetto ya bersama AS Roma Bung Sandy ya. Paling-paling kalau bicara soal saingan pesepak bola dari Jepang ini hanya Korea Selatan yang Bu Sandy ya, yang punya Park Ji-sung ya, dan belum ada riset ya, belum ada penelitian. Mungkin bisa nanti dijadikan satu materi untuk Bung Temweli di Jakarta. Bagaimana sampai dengan 2022 ini nanti Piala Dunia dilangsungkan kembali sama FIFA di Asia. Sebenarnya ukuran prestasi secara individu ya, ini bagus mana antara Korea Selatan dengan Jepang. Kalau aku sampai dengan hari ini ngelihat ternyata Korea Selatan lebih menonjol. Dengan kemarin nama Shin Heung-min ya. Shin Heung-min merajai Premier League, dia menjadi predator yang sangat menakutkan untuk gawang lawan. Aku ngelihat Korea Selatan sudah jauh meninggalkan rivalnya ini Jepang. Tapi nggak tahu nanti ada catatan yang lain bagaimana secara rata-rata pemain Jepang kah atau yang dari Korea Selatan sukses luar biasa di benua biru, kita tunggu. Tapi hari ini luar biasa sentuhannya Heruben ngelihat yang di Jepang sejauh usia dini harus bisa memanage keuangan. Very good. Betul. Aku juga tambahkan bahwa dari perbincangan Sandy Gibol dengan Heruben, disupport teman-teman semuanya, hari ini saya lagi-lagi bersyukurnya luar biasa. Kenapa? Ternyata catatan-catatan kita yang sukanya menganalisa sebelum kejadian ya, senangannya meneropong ke depan kalau dibungkus sama Heruben dengan catatan teman-teman yang lain, atau kan sebutannya of the best, kita jadi ngerti ya, oh Brighton ternyata pelatihnya sekarang menjadi favorit penggantinya Tuchel ya. Itu kemudian ada media Vietnam yang benar-benar mengkritik ya, membuli federasi kita tentang instan naturalisasi kita di sana ya, benar loh ya, bahwa sampai dengan hari ini di Asia Tenggara negara yang paling maju sepak bolanya siapa?
Bukan Thailand. Vietnam. Betul. Dan Anda harus bersyukur Bro Amin ya, bahwa program yang Anda nikmati setiap jam 10 ini visinya sudah ke Vietnam. Nggak ujuk-ujuk. Nggak mau kita kepengaruh. Kita punya satu prinsip bahwa kita selalu meniru mana yang punya prestasi, mana yang iklim sepak bolanya sehat. Kita di sana. Kita nggak mau. Itu ya. Setelah ngomongin tentang Brighton, ada Graham Potter, disebut pelatihnya itu nanti mengganti Tuchel, Anda nggak kaget. Ya. Kemudian Vietnam ya, ada medianya di sana ternyata memberikan kritikan untuk federasi. Sintayong nggak bisa berkutik sebagai boneka. Kita udah bahas berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ada lagi yang tadi pagi saya kaget ya, ngelihat koran Jawa Pos. Di situ ada salah satu tulisan membahas soal budaya Liga 1 di mana pelatih-pelatihnya dijadikan korban ya. Itu tentang pelatih-pelatih dimuat di Jawa Pos. Sedangkan kemarin ya seharian kita bahas di Radio Bonek tentang pelatih. Ada lagi apa itu ya? Ada futsal teman-teman ya. Rame ya. Mungkin beberapa hari ini akan banyak dimuat sama media-media di Jakarta. Senengannya kan ngareni ya, kita yang duluan. Rankingnya futsal Indonesia kan 39. Lah radio ini kalau ngomongin futsal kan nggak bisa nomor 2 ya Ruben. Kamu tahu? Ya kan? Radio ini yang mempopulerkan, yang mengenalkan futsal di Surabaya khususnya. Betul. Sidoarjo, Gresik, Madura, Jawa Timur. Radio ini. Jadi kalau ternyata iklimnya bagus sampai dengan sekarang ini punya prestasi dengan sosok Dimas sebagai manajer timnas, futsalnya dari Surabaya BTS menguasai liga, ya Anda jangan ngomong barusan karena BTS sudah pernah juga berada di radio ini ngobrol. Kemarin juga manajer timnasnya by phone ngobrol dengan Seni Kipot. Apalagi? Makanya saya berharap kekompakan ini ya, teamworknya Radio, Gibol, Susana, satu-satunya di Indonesia yang fight 3 jam full, saya sendirian, is okay. Tolong dijaga, bila perlu ditingkatkan untuk tetap yang ngawasi sepak bola Indonesia secara kritis. Penting lagi, jangan sampai ketika kita sehat dan lain-lain, lupa bahwa kita berada di bumi yang harus dilestarikan, dibersihkan terus setiap saat. Gitu. Nah, makanya ya, acaranya Bu Sandy ini kan bukan seperti paranormal ya. Kalau paranormal ini kan nebak-nebak gitu ya. Tapi kita ini ngobrol dengan data, bicara dengan data ya. Data yang akan menjuruskan kita kepada sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ya, seperti soal Brighton ya. Kecintaan terhadap lingkungan dari Bung Sandy ternyata didengar oleh bosnya Brighton, Tony Bloom. Dan akhirnya Brighton ke papan atas Liga Inggris ya. Akhirnya pelatihnya yang terbaru kan tadi Graham Potter menjadi calon terkuat penggantinya Thomas Tuchel di Chelsea. Terus itu yang menarik ya untuk favorit pengganti Tuchel. Sempat saya amati di beberapa akun Instagram Heruben. Kaget saya. Pochettino, Ole, Zidane, satu lagi no. Joachim Low. Joachim Low, betul, yes. Beberapa menit, beberapa jam setelah Tuchel diberhentikan sama Todd Boehly, bosnya Chelsea, itu yang masuk kandidat Zidane, Pochettino, Ole dengan Joachim Low. Betul. Ya. Setelahnya ada masuk nama Graham Potter, Farrell. Nama ini juga disebut-sebut berpeluang menggantikan Thomas Tuchel. Aku jadi gini loh, orang Jakarta nggak banyak kenal dengan Graham Potter, tapi Radio Susana ya, ada Ruben Momo dan yang lainnya. Karena kita terus belajar, kita diskusi setiap saat. Ada nama Graham Potter yang di sana nggak kenal bro, nggak ujuk-ujuk. Yang suka instan-instan nggak seneng, harus yang terkenal supaya nanti cepat juara. Wah, ngawur kon. Pun nantinya Graham Potter nggak dipilih, ternyata Chelsea memilih yang namanya Joachim Low. Tapi ketika Graham Potter musuh, ya, kamu tahu lah, musuh nggak suka itu. Yang bersahabat dengan kita ya. Tahu siapa itu Graham Potter, yang musuh nggak ngerti. Ya, saya kan pernah bahas dengan Bung Sandy ya, bahwa Graham Potter dengan Eddie Howe ya, pelatihnya Newcastle, ini adalah 2 pelatih terbaik yang ada di Inggris saat ini ya, selain manajernya tim nasional Inggris sendiri ya, Gareth Southgate ya, dimana Graham Potter ini kan memang mengangkat Brighton dari bawah ya, sampai dia ini membuat Brighton ini menjadi sebuah tim yang punya karakter kuat. Begitu juga Eddie Howe ya. Eddie Howe juga sukses ya mengangkat Bournemouth ya sebelumnya ya. Sebelum dia kemudian pindah ke Newcastle United
musim lalu menyelamatkan Newcastle United dari degradasi sampai berada di papan tengah. Dan musim ini juga berpeluang ke papan atas ya Newcastle ya. Apalagi kan Newcastle punya backingan dana nggak terbatas dari Arab Saudi ya, Pangeran bin Salman ya. Nah itu kan Eddie Howe masih berusaha membuat branding Newcastle ini besar ya. Kan nggak mungkin pemain-pemain bintang kayak Messi misalnya atau Neymar itu ujuk-ujuk tiba-tiba datang ke Newcastle. Brandingnya gimana? Kan harus diangkat dulu Bung Sandy ya, harus diprestasikan dulu. Seperti Chelsea dulu pada awal masa kedatangan Roman Abramovich ya. Roman Abramovich itu cerdas, dia nggak langsung datengin pelatih sekelas Jose Mourinho. Ranieri dulu dipakai dulu, pemain yang ada dipakai dulu. Pelan-pelan tapi pasti gajinya pemain dinaikkan, infrastruktur Chelsea diperbaiki, dan akhirnya Chelsea jadi klub besar seperti... Ini ngomongin bagaimana bosnya The Blues ya, catatan luar biasa tadi pagi dikirim Abadi Mama Abron nih, jurnalis senior di tanah air. Abadi Mama Abron menyoroti Todd Boehly harus diketahui kibu-kibu Susana ya, Mas Sandy. Kenapa Abah? Todd Boehly ini bos anyar penggantinya Red Rom jauh berbeda dengan bos lawasnya Chelsea yang dari Rusia. Betul. Satu yang diketahui Pak Abror, ini bosnya Chelsea terbaru ya Todd Boehly. Duit tapi duit utangan, uangnya maya. Gak mempertimbangkan dulu bagaimana Thomas Tuchel sudah memberikan banyak trofi, ujuk-ujuk langsung pecat, nanti buri. Kita tunggu saja, apakah situasi yang ya mendadak tidak bagus untuk Chelsea dikalahkan Zagreb kemarin, tiba-tiba memberhentikan Tuchel, situasinya menjadi lebih baik atau akhirnya Chelsea ini dengan bos anyar terjebak di satu situasi apa gampang mecat pelatih, ganti ini ganti itu. Kita tunggu saja, itu kan menarik untuk kita cermati setiap harinya di Radio Bonek. Tapi sudah diprediksi sama kita gitu loh Bu Zedi ya kan. Nah kemarin kan Bu Zedi bahas soal pelatih yang gampang banget dipecat ya, itu kan juga sudah kita bahas ya waktu awal Jurgen Klopp mengomentari dipecatnya Scott Parker ya. Nah akhirnya kan ada lagi kejadian Tuchel dipecat, kemudian yang terbaru ini posisi dari Jurgen Klopp dan Allegri ya, ini sedang panas karena ya Jurgen Klopp habis ya ini ya mengecewakan ya 4-1 dari Napoli kan di UCL kan Liverpool, lalu Juventus meskipun bermain bagus kalah dari PSG. Ini yang paling parah bagaimana Inter. Saya ngeliat gini ya, ngebahas bagaimana performa tim-tim Italia. Dua kontestan Liga Champions dari kota mode mengecewakan, Milan dengan Inter. Yang paling parah Inter. Saya jadi ngelihat bagaimana sampai dengan hari ini ternyata akan tinggal tunggu waktu saja reputasi Serie A dikalahkan Bundesliga. Percaya atau tidak, benefit or not akan tinggal tunggu waktu nanti Bundesliga melesat meninggalkan Serie Italia. Apapun itu, harus kita apresiasi kemenangannya Bayern di Giuseppe Meazza. Betul. Karena Serie A ini kan ini Bu Sandy ya, mereka ini kan terpaku untuk mendatangkan bintang-bintang senior ya. Sedangkan Bundesliga ini kan punya visi bagaimana klub-klub Liga Jerman ini mereka mendatangkan bintang-bintang yang berusia belia ya, utamanya dari kawasan Austria, Eropa. Jadinya kan beda. Iya, Skandinavia juga ya. Norwegia itu juga pemain masuk ke Liga Jerman. Akhirnya kan ketika mereka punya nilai jual yang tinggi, ya akhirnya ke Premier League kan, otomatis puncak dari liga, segala liga itu Premier League ya, kan nggak ada lagi di atas Premier League. Kira-kira dari pembahasannya Senegibol, Nomo, Heruben dan yang lainnya seringkali memberikan assist di program kita, bahasan kayak gini kok gak masuk di yang punya konten dengan follower jutaan. Maaf, kita terus sindir mereka karena buat kita mereka terus membodohi loh. Mereka nggak pernah ngerti sepak bola yang kita sukai ini setiap detiknya itu terus berproses ya. Betul. Menjadi baik, menjadi canggih. Di sana ortodok terus ya. Saya nggak ngerti loh kenapa bahasan bagaimana Jerman nantinya ya dengan Bundesliga-nya akan mengancam Serie Italia kok nggak masuk di yang katanya paling pinter yang menguasai ya, segala macam klub-klub tenar, Heruben. Come on. Ya karena kalau bahasan yang nggak viral itu kan nggak laku Bung Sandy. Mereka itu paling gampang loh ya. Sudah rame dulu di banyak ya lini masa baru dijadikan topik. Gampang sekali itu. Sangat mudah buat kita di sini. Tapi Susana punya merek, punya sebuah style yang beda gitu loh. Susana senengannya ngawasi, menganalisa apa yang terjadi sebelum situasinya itu. Nah. Termasuk ini ya, Akademi Dinamo Zagreb. Kan itu baru berapa hari kita bahas, baru 3 atau 4 hari.
Lu kok di UCL tiba-tiba ngalahkan Chelsea 1-0. Kan itu nggak kebetulan. Saya sudah Ada yang bilang riset ini ya. juga. Ada yang bilang ini juga kalau kaitannya dengan Liga 1. Bung Sandy ketika Persela friendly match di Gelora Delta, Bung Sandy datang untuk memberikan respect kepada Fakri Kusaini. Ya, usainya Bung Sandy bersahabat dengan Randy, pemainnya Persibaya yang ini ikutan The Lofter. Bung Sandy akrab dengan Randy, bikin video bercanda. Lah kok hari ini diberitakan Persibaya akan pakai stadionnya Delta. Bung Sandy kenapa sudah dahulu tawaran ini? Itu rezeki saya. Bung Sandy nggak ujuk-ujuk kenapa ya? Kenapa nggak tunggu pengurusnya Persibaya Sawan menemui Bapak Bupati Gus Muktur, Bung Sandy baru mencari Randy nantinya segala macam ya, KYY, pencitraan di Gelora Delta. Bung Sandy dahulu sudah ke sana, sudah ke lapangan itu akhirnya dengan Fakri ngobrol dengan Carlos de Melo reunian. Selalu Bung Sandy yang duluan. Aku menengai. Kalau Jenggarai aku GR biasa aja. Ini kan sebuah rezeki, sebuah rezeki dari kita bagaimana mengelolanya dengan nantinya menjadi apa? Semuanya ikut-ikutan seperti kita pinter, tidak terpapar ujuk-ujuk. Satu lagi bahwa di sini ini ketika semuanya bersatu, kita sangat-sangat senang tidak terpapar ujuk-ujuk, itu satu. Nomor duanya tidak mengenal yang di situ embelnya apa? Spiritual. Semuanya tetap dengan ya, down to earth, dengan segala kerendahan, kita tetap nggak ada uang, semangat terus, semangat terus. Karena sepak bola ini mengajarkan kita nilai-nilai yang nggak bisa kita beli dengan uang sebenarnya, Bu Sandy. Betul, di sini tidak ada kalimat gue, lo, nggak ada. Aku oleh Piro, nggak ada. Semuanya benar-benar duduk ya sama rendah, tinggi sama apapun itu. Iya, harusnya kita ini dibantu lah ya, nyari materi itu yang belum viral, terus diviralkan. Nah, harusnya seperti itu, supaya banyak pendengar atau pemirsa di live Instagram itu jadi cerdas, jadi tahu ya, bahwa yang kita bahas ini bukan berasal dari data yang sudah ada, tapi justru dari sesuatu yang belum pernah dibahas oleh orang lain ya, akhirnya terjadi. Nah, kayak kemarin juga Union Berlin menahan imbang Bayern Munchen. Ya, gimana nahan Bayern Munchen itu bukan urusan gampang loh. Wong Inter aja kalah kok tadi malam, ya kan? Itu kan nggak kebetulan saya ngomong Union Berlin itu bisa ada di papan atas. Bung Sandy ngomong sebelum lawan Bayern ya. Iya kan? Sebelum lawan Bayern itu kan. Anda nyoroti Union Berlin bagaimana di sana behind the scene ya bangsa film. Waduh. Kan dari mayoritas guru ya itu ya. Nah, ini kan kalau dijadikan obrolan terus ditunjukkan ke klubnya kan mahal ya, Bung Sandy ya. Bisa jadi dibeli mahal ini rekaman kita ini, Bung Sandy ya. Tak bongkar dulu, tak bongkar bagaimana. Iya, Union Berlin tanggal 3 September, Anda, Heruben Baraha, di sini berdakwah membongkar catatan Union Berlin berada di papan atas ya, Jerman Bundesliga. Ini kan sebelum lawan Inter Bayern, sebelum Union Berlin bertemu dengan tim raksasa. Very good. Ya, tapi itu kan enggak lantas membuat kita ini sombong atau somsek gitu ya. Enggak ya, biasa aja. Karena kita tahu bahwa sepak bola itu kalau kita menerjemahkan respect ya kita akan tahu di mana ada sesuatu yang bisa jadi berlian gitu loh. Yang nggak banyak juga ya. Ini belum aku sampaikan. Yang nggak banyak juga kita tahu sama Jebol Indonesia ya. Aku, Heru, Benomo, siapapun di acara ini, semuanya ngelihat sepak bola itu dari kacamata apa? Serius, teliti, sungguh-sungguh, gak boleh sembarangan. Kita di sini punya kebiasaan itu. Di luar sana, yang bikin saya miris apa? Kedatangan skuadnya Sintayong ke GBT. Kemarin tunjukin ke banyak itu fans kasih ya komentarnya. Iya, ribuan ya. Menyambut kedatangan Sintayong di GPT. Ayo ilokno, ayo dipisui Vietnam. Oh, isiku kurang ajar. Ayo juara. Oh, bikin Gelora Bung Tomo angker dan lain. Tentang kebersihannya, bagaimana stadion ini bernama Gelora Bung Tomo tidak dikasih respect, segala macam lah. Ujuk-ujuk tok 100%. Aku sampai gede-gede. Ya naik supuai, dan kalau mereka mengatasnamakan supporter Persibaya bonek, saya malu bahwa tugas kita di sini ternyata masih nol prestasi. Betul. Kita nggak menyerah, kita terus fight, Ruben. Malu saya. Satu pun tidak ada yang di situ bermain bagus. Ayo kita bikin ada event sosial. Ayo kita wujudkan respect di Gelora Bung Tomo pada saat timnas main. Yang beda gitu loh.
Artinya kan satu arah. Pakansari ngono, Gelora Bandung Lautan Api ngono, terus ngono ae kok. Isine nek ketika kalah nyawat-nyawat, mesu-mesu. Jadi momentum yang datang itu akan push meong. Push meong. Mungkin baru sadar nanti kalau ya? Paham ya? Bahwa momentum itu datang hanya digawe kudu menang, surak hore. Surak. Kalau nanti gak juara, ya wis. Murah sekali sih bola itu. Iya, mungkin sadarnya nanti baru mereka sadar ya. Kalau dari sebuah foto ya kedatangan timnas Indonesia dengan Coach Sintayong Korea Selatan, dari sebuah foto itu berbagi ide, saling memberi apa gitu loh ya. Diskusi yang mahal. Harus nanti ada seperti ini. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Ada chance yang tujuannya untuk menghormati pahlawan-pahlawan kita. Kan ini masuk September, sebentar lagi November. Apa menghormati Sintayong atau gimana, kan banyak ya ide itu ya. Atau wajib berada di GPT, itu semuanya merah putih sebagai warming up karena tahun depan sudah menyelenggarakan Piala Dunia jika GPT dipilih venue sebagai penyelenggara kedatangan tim bebek Eropa. Warming upnya di sini semuanya wajib mengenakan warna merah. Itu kayak gitu loh. Gak ada ide kreatif, gak ada perbincangannya di situ menjadi Eropa ini skillful. Isinya Vietnam wis serang. Iku kudu menang loh. Ya Allah. Nanti kalau Jepang sampai masuk ke 8 besar atau semifinal Piala Dunia Qatar, mungkin mereka baru sadar. Oh iya, Bu Sandy dan Ruben sudah pernah ngomong ya, pemain-pemain Jepang itu, ngomongin Jepang aku punya file kan. Lagi siaran TV dengan Pendeta Gito TW. Itu pada saat Bapak Gito TW seorang penulis buku memberikan pencerahan. Jepang ini buktinya jelas. Aku lupa itu 100 tahun mereka punya target atau 50 tahun itu. 50 tahun ya? 100. Bukan 50 tahun? Bukan 100 tahun. 100 years vision namanya itu. Nah, bayangin. Yang di Jepang itu loh, yang di Jepang Anda bilang tadi digaskannya. Mengekspor pemain-pemain muda dengan secara keuangan mereka sangat sudah ngerti menguasai. Masih ngomong 50 tahun, 100 tahun. Di sini juara cek gampangil. Cek kayak mesti rusak-rusak lagi. Makin hari makin rusaknya tambah rusak ya Ruben. Gak ngerti ya. Padahal mereka maaf ya, mereka itu HP-nya gak mungkin 1 jutaan Ruben. Gak mungkin sudah. Apalagi kalau sudah mengklaim aku setiap kali timnas Indonesia main dengan Marcel di sana, aku setiap kali akan nonton. Duitnya kan gak mungkin ya. Gak mungkin tipis. Domainnya kan tebal. Tapi bagaimana memahami sepak bola sekarang ini? Memahami sepak bola secara utuh. Nah, itu yang murah. Iya, Jepang aja 100 tahun ya. Kita ngomong besok harus juara loh. Itu kan saya jadi mikir ya. Waduh. Itu yang dibahas sama Bang Abro tentang Todd Bully ditambahkan juga. Waspadai ya Bung Sandy ketika berada di Rausana. Ini mendekati 2024 tahun politik. Hati-hati ketika siaran, ketika berada di sosial media. Bahwa yang saya dengar juga sekarang ini orang-orang PSSI nggak cuma Iwan Bule yang pingin nantinya dari sepak bola dijadikan kendaraan politik supaya mereka sukses di pilkada. Terima kasih Pak Bro. Ini kan apik gitu loh ya. Ada Trupas kita manfaatkan, kasih asis ke yang lain. Pak Bro. Apa? Itu buat saya itu ya dikembangkan gitu loh. Bahwa sepak bola ini ya kamu nggak bisa terus pokoknya menang wis. Ya caranya menang gowo di Sumet ya pemenang juara. Ngono ae, Bro. Sampai kapan sepak bola menang. Kok nggak mau diajak yang susah-susah, bikin blueprint. Coba satu lagi dari perbincangan komentar timnas Indonesia datang itu satu tak cari ya. Ono nggak sih dengan welcome, dengan sangat-sangat ada ketimuran. Minta informasi dari federasi kita kedatangan supporter tamu. GBT membuka ya pintu stadion seluas-luasnya kita bersahabat. Gano. Terus ancamannya awas yo, supporter Vietnam awas yo. Opo ngono lho. Kalau nanti ada pemain yang pelanggarannya keras, kita serang media sosialnya. Nah, itu sudah pasti itu. Sing ngelele dikoleksi, diimbu, dia apa bahasa itu? Diawetkan. Ya, diawetkan. Segala macam. Kan mengerikan ya. Ya, makanya tadi saya ajak bahas sepak bola Jepang karena
di Asia ada hubungannya dengan apa yang akan turnamen yang ada di Surabaya ini atau kualifikasi yang ada di Surabaya ini, supaya teman-teman itu melek gitu loh, bahwa Jepang ini kalau ingin prestasi itu jangka waktu yang mereka terapkan itu nggak sedikit, nggak besok juara gitu, enggak mungkin, butuh 100 tahun, 50 tahun lah minimal, 100 years itu vision mereka tadi. kerjakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak menomorduakan respect secara ya berimbang gitu loh, bergandengan tangan dengan kebaikan, dengan budaya mereka yang sudah cocok gitu loh. Betul. Jaga bumi. Nah, jadi 100 years ini akan menjadi sebuah blueprint untuk sepak bola Jepang, Bu Sendi ya. Meskipun pengurus mereka terus silih berganti, itu tidak akan pengaruh karena sistemnya sudah jalan. Nah, kita ini sudah nggak punya blueprint, nggak punya sistem, akademi acak kebrut ya. Terus klub itu juga ya nggak profesional, banyak yang nggak profesional, liga juga begitu. Terus mau juara menuju pentas Asia itu seperti apa? Asia Tenggara lah minimal. Kan nggak sampai ya. Umur saya ini kan sudah hampir 40 tahun, Bung Sandy sudah 50 tahun ya. Sampai kapan saya itu nonton tim nasional itu seperti ini? Masa sampai kakek-kakek ya toh? Kan capek, Bung Sandy. Apa jadi warga negara Singapura aja? Ya itulah. Tambahnya yang bikin saya lebih sesak ya, ketika ngawasi, sekarang hobiku ngawasi Instagram ya. Tak delok komentarnya dari ribuan, tidak ada satupun yang melek, yang cerdas, yang wawasannya Eropa, seperti program kita dengan fansnya yang sangat kritis. Itu sudah nggak ada yang skillful seperti penggemarnya program kita, ya. Ternyata tiba-tiba masuk di situ, oh Pak Iwan boleh, mudah-mudahan sukses di Pilkada Jabar. Oh, Pak Iwan boleh saya dukung menjadi ketua umum PSSI berikutnya. Hubungannya kan, bro. Aduh. Itu katanya kan bernama Booster ya? Ya. Ya. Aduh. Itu rata-rata akun kloningan loh Bu Sendi, hati-hati Bu Sendi. Gitu itu biasanya Bu Sendi, akun-akun palsu ya. Silakan, kita nggak melarang ya, nggak munak tentang itu. Maksudku kalau ada yang di situ mensupport Pak Iwan boleh, kayak ono sebuah edukasi. Nah ini masuk gitu loh. Kayak ono edukasi, menonton di GPT. Ini saya punya ide ya, bagaimana kalau semuanya merah putih, karena bagaimanapun GPT itu ada di Surabaya Kota pahlawan dengan segala macam atribut yang di situ. Anda seperti seolah-olah ya hero. Seperti itu. Oh cukup set ya. Kalau wis terjebak offset, hakim garis sudah ngangkat bendera, wis gak mau tahu pokoknya cetak gol. Aduh. Speechless, Bu Sendi sampai speechless ya. Itu yang langsung tiba-tiba menjadi orangnya Pak boleh masuk ya, kami pelebihan. Posisinya offset, Awi sudah ngangkat bendera gini. Kamu mau tahu dia cetak gol, ketika yang di tengah wasit utama, offset kamu nggak dengar tau? Saya ini dari belakang sana nggak mau tahu pokoknya gol. Ngomong wasit pertamanya kartu kuning, ya kan? Kena kartu merah. Setelah di kartu merah wasit dipuarin diantemi. Kamu tahu seperti itu gambarannya? Dan semuanya tertawa. Kemudian yang di TV apa? Nggak bahas itu, lari dengan topik yang lain yang melarikan diri. It's true, Heruben. It's true. Ya. Itu nyata. Ya. Kok ada isu-isu seperti yang kita bahas gitu ya? Ada kegiatan donor darah mungkin sebelum pertandingan. Itu nilai 10. Itu nilai 10, bahwa ketika nanti anggap aja kita nggak beruntung lawan Vietnam, gagal, ada sebuah legacy, nggak juara hari ini, Surabaya dikenang sama supporter ya Indonesia, luar negeri, beda. Indonesia, Surabaya anti mainstream, dan tim yang datang mengetahui supporter di luar itu antri untuk menjual tiket. Sebelumnya mereka donor, mereka dengan segala macam budaya macam ras ya di situ. Foto di video sama supporter dan medianya tim lawan. Wih, penuh darah kon. Wih, kayak gini kon. Support Indonesia kon. Tiga cerita kan pengalamannya, segala macam lah. Harusnya materi yang saya bawakan kemarin itu ditiru ya Bu Sendi ya, dari Union Berlin. Ayo gak nutut. Payu Bu Sendi ya, materi kita ini Bu Sendi. Siapa sing kayak usul lagi? Review sana. Sendi ku ta. Wah, kau hati-hati gini-gini. Fitnah maneh. Sendi gak usah wis. Karena ketika kau nanti donor darah ya, kau gelem tanganmu dicoba stom ngene. Noleh piro tak ono nek sak kantong duwe ngene jelas yo. Nah, itu ya akhirnya menjadi sebuah
spiritual. Padahal Cristiano Ronaldo itu donor darah nggak sehat ya, tambah badannya seperti itu, getot. Segala macam. It's okay. Jadi kesimpulannya kita dengan semangat 1% ini tetap tidak mau ya kan menyerah. Kita segala cara nanti akan terus mendapatkan prestasi, terus tersenyum dengan kamu tahu kejadian hari ini aku udah ngomong dari tentang pemecatan wasit, bagaimana itu nama Gary Potter, ada media Vietnam. Itu akan diingat orang ya Bung Sendi ya. Ya, Bung Sendi dan Mas Ruben pernah ngomong soal ini. Ya, tapi balik lagi ke sumber daya manusia, bahwa yang kita bahas tentang sukses ya, yang kita bahas tentang kita ngomong duluan sebelum kejadian, mereka ngerasa itu bener nggak? Kalau ternyata dianggap ngomong ngopo ya, iya. Ya semoga saja masih ada ya Bung Sendi ya, meskipun 1% nggak apa-apa, daripada nggak ada sama sekali Bung Sendi ya. Oke. Seperti itu Bung Sendi ya, hari ini Bung Sendi, besok ada materi lagi yang nggak kalah bagus. Anda sehat terus, jangan lupa air hangat ya. Iya, mengurangi es ini ya. Apalagi kan kemarin kena Mbappe lo ya kan, Mbappe saya ngomong nggak, pasti itu ngegolin. Tunggu, Neymar dan Messi. Tunggu. Ini ada filenya. Messi dan Neymar nggak iso ngegol no. Mbappe kacau kan, Mbappe beneran kan. Tunggu. Aku simpan filenya. Sabar. Tak tunjukin. Di sini nggak ada buku. Kemarin tak tulis di. Gak ada hoak itu ya. Ini tuh Bung Sendi ya. Ini. Tak tulis ini. Di kalender meja ini. Nama Messi ya. Messi dengan Neymar. Dua pemain Amerika Latin, masih ingat kan? Dua pemain Amerika Latin tidak bikin gol ke gawangnya kiper cadangan. Juventus. Betul. Mattia Perin. Yang cetak gol berarti siapa, Ruben? Saya pilih Mbappe. Iya, kebetulan ya. Belajar dari master ya. Kira-kira Allianz Insurance Tako. Bukan fans 90 menit. Bukan fans 90 menit. Iya, ini ada salam ya buat teman-teman Allianz semua ya yang hari ini. Trupas pendek, jangan lupa. Kartu merah ini. Teman-teman Allianz yang sedang berjuang ya, ada ya kegiatan masing-masing, sehat selalu, dan mereka yang fans-fans klub Eropa harus tahu bahwa sepak bola itu tidak hanya menang ya, ada seri, ada kalah, dan ada nilai-nilai kemanusiaan dan alam di situ. Ya, dari saya. Coba ditutup, buang sampah jangan sembarangan, Forza Juve. Buang sampah jangan sembarangan, Forza Juve. Forza Radio Gipo, Radio Bonek. Ciao.